awal dari saya mendapatkan visi ini, saya mendapatkan visi untuk menjadi investment spesialis. Nah, seiring berjalannya waktu untuk mengupgrade kapasitas ini, saya berusaha untuk belajar dan belajar. Nah, seiring berjalannya waktu, tibalah hari di mana ada posisi tersebut yang dapat saya ambil. Awalnya saya merasa mampu untuk mendapatkan posisi ini. Kemudian setelah saya mengajukan posisi ini, area yang saya ajukan tersebut sudah meng-approve saya untuk dapat pindah ke divisi sana. Namun area saya belum mengizinkan untuk saya itu dapat pindah ke divisi tersebut. Kemudian karena ada selisih approval, sehingga saya tidak dapat melanjutkan perpindahan tersebut. Saya tetap berusaha bekerja normal sehari-hari dan saya tetap berjuang, dan tibalah ada tawaran untuk pindah divisi kembali. Kemudian saya mencoba kesempatan yang kedua ini untuk dapat pindah divisi, tapi di tawaran kedua ini ternyata orang yang ingin resign dari posisi yang ada tidak jadi resign, sehingga posisi tersebut tidak jadi kosong, sehingga saya tidak dapat pindah. Sudah 2 kali gagal, sehingga mengakibatkan saya itu merasa kecewa sama Tuhan. Kemudian saya tetap menjalani hari-hari saya sampai kembali ada tawaran ketiga kalinya, dan ternyata posisi yang ditawarkan 3 kali ini, area saya dan area Jawa Barat itu ternyata merger jadi satu, sehingga sekretaris di Jawa Barat pun itu malah mendului untuk mendapatkan tawaran di posisi ini, sehingga saya pun kembali gagal. Di percobaan ketiga ini memang benar-benar saya merasa sudah sangat dimotivasi dan juga sangat kecewa sama Tuhan. Tapi sangat bersyukur sama Tuhan karena untuk ada keluarga, ada istri dan juga keluarga rohani saya, sel group, yang menguatkan saya dan iman saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di hari-hari saya tetap menjalani hari itu, saya mulai kembali untuk saat teduh dan benar-benar berharap pada Tuhan, mempercayakan semua keputusan dan rancangan saya itu kepada Tuhan, bukan lagi berpegang teguh pada janji manusia dan juga pendirian saya sendiri. Kemudian tiba juga saat yang keempat, di mana saya itu mendapatkan tawaran posisi lagi. Cuman posisi yang ini memang berbeda juga, tapi posisinya ini juga berada di luar kota, jauh di kota saya tinggal. Untuk tawaran pekerjaannya itu ada di kota Bandung, jadi waktu itu kami juga sudah merencanakan banyak hal. Sebagai manusia kami merencanakan untuk mencari tempat tinggal baru. Waktu itu kami juga sudah terpikir ada kerabat yang di sana, jadi kita akan tinggal sementara di sana. Kami juga sudah merencanakan untuk membawa serta anak kami juga untuk nanti pendidikan di kota tersebut. Dan sebagai manusia kami sudah merencanakan banyak hal, tapi ternyata Tuhan berkata lain dari sini. Kemudian dari jawaban Tuhan setelah saya interview, ternyata Tuhan tetap menjawab tidak untuk kesempatan yang keempat kalinya ini. Di penolakan yang keempat ini saya merasakan damai, sejahtera, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami. Saya merasa tidak kembali kecewa atas rencana Tuhan yang telah menutup jalan saya untuk dapat pindah. Nah, kemudian selang beberapa minggu, sekitar 2 minggu dari keputusan saya tidak jadi pindah itu, ada sebuah perusahaan yang meng-hire saya untuk dapat pindah. Awalnya saya memang tidak expect banyak di perusahaan ini, karena saya sudah menurunkan ego dan juga ambisi saya untuk jadi investment spesialis. Kemudian yang membuat saya amazing sama Tuhan adalah ketika saya sudah menjalani beberapa kali interview dengan user dan juga HR dari perusahaan ini, ternyata perusahaan ini adalah perusahaan special investment partner, di mana yang semula sudah tidak saya pikirkan kembali itu yang disediakan oleh Tuhan. Di situ saya benar-benar mulai dibukakan satu persatu rencana Tuhan dan maksud Tuhan dari setiap pintu yang ditutup selama 4 kali saya mencoba itu.
Kemudian ada sebuah ayat rema yang saya dapatkan ketika kami berada dalam masa pergumulan itu. Ayat ini saya dapatkan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Di terjemahan sehari-hari bunyinya seperti ini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Itulah yang saya dapatkan dan keajaiban dari rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian kesaksian saya. Saya ajak bagi jemaat-jemaat untuk tetap menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang tahu setiap yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan yang meriah saudara. Kita diberi kesaksian yang bisa beri pelajaran banyak sekali. 4 kali berjuang dengan pikirannya, dengan keinginannya, dan ternyata gagal. Tapi waktu dia mulai berserah kepada keinginan Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan, Tuhan buka jalan dan mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kasih karunia dan anugerah saudara. Jadi saudara, itu kesaksian yang baik. Kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang kenapa ini gak bisa tembus terus, mungkin saudara mulai koreksi apakah itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan saudara. Kalau Tuhan sesuai, Tuhan buka jalan. Tepuk tangannya lebih meriah saudara. Hari ini sesi terakhir untuk seri khotbah The God of Miracle. Tuhan itu Tuhan sumber mujizat. Saya percaya selama 1 bulan saya sudah mendengar banyak sekali kesaksian saudara yang disampaikan. Hari ini saudara, ya temanya adalah mengatasi halangan pimpinan Roh Kudus. Minggu yang lalu kita belajar, kita harus berjalan dalam instruksi Tuhan, kita harus berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan saudara. Nah sekarang kita belajar halangan-halangan apa saudara? Ya Tuhan, kita itu terhalang untuk yang ikuti pimpinan dari Roh Kudus saudara. Yang pertama saudara, halangan mengalami saudara, ya kurang menghargai instruksi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah kurang menghargai, katakan saudara, 1, 2, 3. Kurang menghargai instruksi Tuhan. Waktu seseorang saudara, dapat instruksi Tuhan, tapi tidak dihargai sekedar gitu saja. Kadang-kadang sudah dapat itu melalui ayat-ayat firman saudara, tapi ya sudah gitu saja saudara. Perintah Tuhan dianggap biasa. Bahkan kadang-kadang sudah dapat rema loh saudara, ya enggak diperhatikan saudara. Ada tema-tema yang Tuhan berikan untuk tahunan gereja kita, itu rencana Tuhan yang diabaikan. Ya tema bulanan atau itu saudara, enggak dihargai, sehingga enggak pernah berjalan dalam tuntunan Tuhan, sehingga enggak pernah mengalami sungguh-sungguh rencana Tuhan yang luar biasa. Yeremia 6 ayat 16-17. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dulu kala, di mana jalan yang baik, tempuhlah itu. Ya dengan demikian jiwamu dapat ketenangan. Tapi mereka berkata kami tidak mau menempuh saudara. Jadi suruh cari sudah dapat, tempuhlah, nggak mau gitu saudara. Iya, ayat 17 juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku, perhatikan bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata kami tidak mau memperhatikannya. Jadi sudah dapat petunjuk tapi menolak saudara. Sudah dapat perintah saudara, tapi tidak mau. Kami tidak mau menempuh itu, kami tidak mau memperhatikan itu saudara. Sehingga otomatis karena tidak menghargai ya petunjuk, tidak menghargai perintah, enggak pernah bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan, tidak pernah mengalami rencana ya Tuhan yang luar biasa. Ada rencana bulan ini banyak mujizat, tapi diabaikan, enggak diimani, enggak ditangkap, enggak diperjuangkan, yang enggak pernah mengalami sesuatu saudara.
dalam kehidupan semuanya. Misalnya lah saudara ya, saya sejak ya pulang ini saudara, waktu saya lihat wah present worship luar biasa, Miracle Night kemarin saudara, present worship wah luar, hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya lihat saudara, sampai kemarin Sabtu hadirat Tuhan luar biasa. Pagi hari ini saya juga bisa hadirat Tuhan luar biasa. Ya, saya beri tepuk tangan yang meriah. Saya ngobrol dengan beberapa ya penyembah. Dia berkata, ya Pak, kita sekarang sungguh-sungguh tanggapi panggilan Tuhan. Sekarang PW doa puasa. Sekarang PW banyak berendam dalam hadirat Tuhan. Sekarang sungguh-sungguh ingin berusaha yang terbaik. Karena menanggapi maka mengalami. Tapi bagi yang tidak menanggapi, ya otomatis tidak akan bisa mengalami. Saudara, ya itu saja. Setiap saudara buang halangan seperti ini saudara. Ya, kalau ayo gerakan doa puasa, jangan mengabaikan. Ayo saudara mulai ikuti skema perjalanan rohani setelah diselamatkan. Sungguh-sungguh tergabung setiap minggu ibadah dengan baik. Jangan mengabaikan saudara. Sudah ibadah baik, ya kelompok saya belajarlah juga ya di SAM saudara. Kalau saudara ngabaikan terus, saudara nggak mungkin bertumbuh sesuai rencana Tuhan saudara. Mulai belajar ya bisa melayani. Sudah jadi jemaat lama, bangkit genti dipakai Tuhan melayani. Tergantung menanggapi atau tidak saudara. Kalau tidak menanggapi ya selamanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya tidak bisa apa-apa, sama saja nggak pernah mengalami. Tapi kalau tanggapi, saudara lihat kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kasih karunia Tuhan dinyatakan. Amin. Kalau Tuhan sudah berkata dalam hati, bertobat, ditanggapi. Jangan terus ndablek saudara. Bertobat, diam saja. Jangan tanggapi ya perintah daripada Tuhan, instruksi daripada Tuhan. Kalau Tuhan beritahu ampuni ya, petunjuk Tuhan ampuni, engkau lebih dulu ya saudara ikuti instruksi Tuhan, saudara mengampuni. Kalau Tuhan berkata tabur benih profetik, kembalikan perpuluhan saudara. Kalau Tuhan berkata mulai sekarang rajin belajarnya yang jujur misalnya, ikuti, lakukan. Saudara, jangan sampai tidak mengabaikan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, apalagi rema yang disampaikan. Kenapa sih kadang-kadang orang ya mengabaikan? Ada banyak bisa merasa repot, ngapain sudah buka kelompok saya, ngapain sudah seminggu cukup, nggak mau repot karena memang nggak mau. Saudara, ya bisa seperti itu. Atau kadang-kadang merasa ya kita lebih benar daripada firman. Ngampuni terus, diampuni terus, kepalanya besar. Wah, diampuni terus, wah aku diinjak-injak. Tuhan berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Aku ngalah terus, remuk. Ya, jadi beda saudara. Merasa lebih pandai dari Tuhan. Atau merasa karena wah nggak mau repot, berat lagi itu saudara. Ya, jadi saja sadari penghalang pertama kita mengalami kasih karunia dan tuntunan daripada Tuhan, mengabaikan, tidak menghargai. Belajarlah menghargai, buang keadaan seperti itu. Saya ingat ya tentang Pak Jo saudara. Ya, jadi saya cerita sedikit lagi waktu saya menikah. Ya istri saya ya sempat kami sudah 6 bulan lebih sampai 7 bulan keguguran. Lalu dokternya berkata ini harus berusaha cepat bisa ya hamil lagi. Kalau tidak nanti lama sulit untuk bisa hamil. Maka saya dengan istri saya ya takut kalau nanti gak bisa hamil lagi. Berdoa Tuhan tolong supaya ya istri bisa hamil lagi, beri anak Tuhan, nanti anak ini milik Tuhan gitu saudara. Singkat cerita Tuhan dengar nasar saya dikabulkan, Tuhan beri anak, yaitu akhirnya lahirlah Pak Jo saudara. Setelah besar menjelang dia SMA 3, saya berapa kali berkata pada dia, nanti setelah lulus ya kamu ini kalau ya dipanggil Tuhan sudah nggak usah masuk jurusan mana-mana. Memang dipanggil Tuhan kok ya jurusannya ya jadi hamba Tuhan. Dia marah. Apa kalau anak pendeta
harus jadi pendeta. Malah marah dengan saya, saudara. Enggak, saya enggak mau jadi pendeta. Saya itu waktu kaget, kenapa ya? Tapi itulah karena saya tahu dia sempat khotbah. Dulu saya kecewa, ayahku jadi pendeta. Karena ayahku kan seorang pengusaha, punya pabrik. Besoknya pabriknya kan jadi milik saya. Kok jadi pendeta? Gara-gara ayahku jadi pendeta, pabriknya hilang. Jadi aku punya pabrik, enggak punya, saudara. Tapi Tuhan itu Tuhan yang hebat. Akhirnya satu hari waktu dia datang berdoa, menyembah, Tuhan datang sendiri. Tuhan berkata sendiri, Tuhan panggil, Tuhan jamah dia nangis. Jadi waktu terima ijazah, sudah terima ijazah ya, pulang baru nemui saya, baru berkata, ya saya mau sekolah untuk arahnya pendeta. Lalu ke Amerika, mendadak saudara, ngaturnya itu mendadak. Tapi karena memang itu instruksi Tuhan nyuruh, ya Tuhan buka jalan sehingga bisa semuanya lancar. Nah saudara, kalau dulu dia tidak tanggapi instruksi Tuhan, panggilan Tuhan, sekarang nggak ada yang namanya Pastor Joe, itu nggak ada, saudara. Karena nggak nanggapi, tahu saudara, betul nggak saudara? Ya, karena nanggapi. Lalu setelah dia sekolah, ada satu peristiwa lagi, saudara, di Amerika, saudara. Jadi saudara, satu hari sebelum saya berangkat juga ke Amerika, Tuhan itu berkata, coba dihitung semua biaya, ya, sampai lulus nanti, semua biaya dihitung semua, belikan dolarnya dulu, lalu disaruh di satu tabungan. Jadi besok nggak bingung, tinggal ngambil, dihitung sampai lulus. Saya pikir ngapain beli dolar banyak-banyak sampai lulus. Sekarang kan nyediakan uangnya dulu. Tapi Tuhan itu dorong terus, belikan semuanya sampai lulus. Ya, lalu ya sudah, itu waktu masih murah. 2.500 gitu, kurang lebih gitu saudara, hampir 3.000 gitu saudara. Ya saya belikan, saya tabungkan di bank untuk setiap semester ambil, gitu saudara. Dan ternyata saya nggak lama devaluasi, dolar dari 15.000 sempat 18.000. Beberapa waktu tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangannya karena saya kaget saudara. Kalau saya nggak dengar, itu waktu mungkin Pak Jo harus pulang ke Indonesia. Nggak mungkin, biayanya jadi mahal sekali. Betul saudara. Jadi hari ini saja apapun yang dikatakan Tuhan, kalau Tuhan ya katakan tinggalkan itu, saudara tinggalkan dosa itu. Kalau Tuhan berkata perintahkan lakukan ini, saudara lakukan. Nanti saudara akan mengalami tuntunan Tuhan. Nanti saudara akan mengalami rencana Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Dan itu terjadi. Tepuk tangannya lebih meriah. Yang kedua, penghalang kedua adalah hidup roh yang tidak dikobarkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kehidupan roh, katakan 1, 2, 3. Kehidupan roh, rohani ya saudara, yang tidak dikobarkan, katakan. Yang tidak dikobarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi rohnya dibiarin saja, rohnya lemah dibiarin saja, rohnya padam dibiarin saja, tidak diperjuangkan supaya menyala-nyala, supaya berkobar-kobar. Oh saudara, sedang lemah biarin saja, sedang padam biarin saja. Saudara dengar saudara, orang yang rohnya padam saudara, itu kepekaannya hilang. Orang yang rohnya padam itu gak bisa dengar lagi. Oh suara Tuhan dengan peka, gak bisa saudara. Tapi orang yang cinta mula-mula, cintanya berkobar-kobar saudara kepada Tuhan, dia itu akan jadi peka saudara. Saya beri contoh saudara ya. Kalau saudara sedang menyala dalam Tuhan, saudara baca Alkitab, ayat itu hidup. Betul enggak? Ayat itu bicara. Langsung saudara mudah sekali dapatkan rema, mudah sekali dapatkan pewahyuan. Tapi kalau saudara sedang kecewa, saudara sedang malas, saudara sedang wah pahit atau apapun, saudara ketakutan, baca Alkitab nggak mudeng, baca Alkitab tertutup, baca Alkitab nggak bisa dapat apa-apa, betul nggak saudara? Nah itu pengaruh. Kita bisa dapat rema atau tidak? Kita bisa dapat pewahyuan atau tidak dengan khotbah seperti ini? Kita bisa dapat pembukaan ilahi atau tidak? Tergantung roh kita itu hidup atau tidak, roh kita itu bangkit atau tidak, roh kita itu dewasa atau tidak, roh kita itu bertumbuh atau tidak, roh kita itu menyala-nyala atau tidak. Kalau roh kita bertumbuh, roh kita menyala-nyala, hikmat itu mengalir,
pengurapan itu mengalir, kuasa itu mengalir, mujizat itu mengalir. Betul saudara? Jadi bangkitkan, jangan izinkan rohmu padam saudara. Ya kenapa? Manusia diciptakan oleh Tuhan saudara. Pertama tubuhnya dari tanah, tapi dihembuskan roh Allah. Manusia itu adalah roh, manusia roh yang tinggal di dalam tubuh, punya jiwa. Tuhan itu roh, tinggal di dalam kita. Roh Allah berbicara yang paling pasti dengan roh kita. Jadi roh kita harus hidup, roh kita harus bertumbuh, roh kita harus sehat, roh kita harus bangkit, roh kita harus menyala. Amin saudara. Masih ingat ayat yang luar biasa, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan ada yang kerajinannya kendor. Jangan ada yang rohnya kendor. Jangan ada cinta pada Tuhannya kendor. Jangan ada yang ibadahnya kendor. Jangan ada yang pelayanannya kendor. Jangan ada yang doanya kendor. Amin saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah hatimu menyala-nyala. Biarlah cintamu pada Tuhan menyala-nyala. Biar semangatmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Kalau saudara menyala, saya jamin saudara dalam tuntunan Tuhan. Saya nggak pernah lupa ayat ini dipasang gereja kita dari ulang tahun ke-1 sampai ulang tahun ke-10. Tolong dia nanti dicari ya, foto-foto ada ulang tahun ke-1 sudah dipasang. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam Tuhan. Sampai ke-2, sampai ke-3, 4, sampai ulang tahun ke-10 itu terpasang. 10 tahun Tuhan bicara terus. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Supaya apa? Kita itu bisa hidup dalam Tuhan. Kita itu bisa semangat dalam Tuhan. Kita itu bisa tangkap Tuhan. Kita bisa dibawa oleh Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita bisa mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Maka hari ini jangan biarkan padam. Jangan dia biarkan kendor. Itu penghalang. Nyala. Menyala. Melalui apa? Menyala. Saudara. Melalui apa? Ya semua. Doa. Bila perlu doa puasa. Kalau saudara merasa lemah, bangun kehidupan doa yang lebih dekat. Lebih intim dengan Tuhan. Jangan biarkan saudara jauh dari Tuhan. Kalau pujian penyembahan, pujian yang semangat. Jangan semua semangat. Ya loyo saja. Saudara jangan semangat gitu saudara. Jangan kalah dengan bau baja. Katakan gitu saudara. Ya semangat. Saya itu nggak tahu ya siapa yang motong ya. Saya dikirimi kalau ada video ini dari saya lihat saya tertawa tadi. Jadi dikirim itu video waktu repres gitu. Saya lihat kedua kok kayak orang nomo. Memang masih muda kayak saudara. Ya gitu saudara. Tapi itu nyalakan saudara. Saya sendiri nggak pernah mau dari dulu roh saya padam. Saya nggak mau ngomong yang negatif. Saya tidak mau berpikir negatif. Saya tidak mau saudara ya berkata, berbuat atau berpikir negatif. Saya rindu terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Sehingga terus hidup dalam rema. Terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Terus hidup dalam karya Tuhan. Terus mengalami kasih karunia apapun yang terjadi saudara. Ya itu mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Yang ketiga, terlalu sibuk. Ada orang sibuk sekali dan padat sekali jadwalnya sampai tidak ada waktu lagi untuk Tuhan, tidak ada waktu lagi kadang-kadang untuk keluarga atau apa, tidak ada waktu untuk doa dengan baik. Terlalu sibuk, jadwalnya padat sekali, saudara. Kalau dibuat contoh yang mudah lah, Marta dan Maria, saudara sudah apa ya? Ya Marta sibuk terus saudara. Tapi Maria beda, duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan ya perkataan Tuhan Yesus. Beda. Martanya bingung terus, nggak ngerti ini dan itu, marah-marah terus saudara. Marianya menikmati, Marianya ngerti banyak hatinya Tuhan. Dan beda sekali saudara. Jadi saya saudara juga cek, apakah saudara itu orang yang terlalu sibuk? Apakah jadwalmu terlalu padat? Kalau itulah penghalang saudara bisa dengar suara Tuhan. Karena memang sibuk terus, nggak ada waktu saudara dengar. Bukan hanya itu, Tuhan aja nggak punya waktu untuk bicara dengan saudara. Karena sibuk terus
mau diajak bicara aja sulit. Betul, betul saudara. Mungkin ada istri kadang ngomong, suami saya sibuk terus, saya mau nyampaikan sesuatu aja sulit, sibuk terus gitu saudara. Tapi kadang-kadang suami juga yang malah ngomong, istriku tuh sibuk terus, saya pulang kerja sibuk terus, sibuk ini terus saudara. Jadi mau ngobrol santai sulit sekali. Ya, masih ngurus anak macam-macam, anaknya sudah besar ganti ngurus cucu ini terus, nggak pernah selesai gitu saudara. Sehingga sulit sekali. Tuhan juga sama. Tuhan itu rindu dekat dengan kita. Tuhan itu rindu hati dengan hati. Tuhan itu rindu nyampaikan ya hatinya pada setiap kita. Saudara, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu padat sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Betul saudara? Mazmur 46 ayat 11. Diamlah, maksudnya diam itu sudah diam. Dan ketahuilah, kalau engkau sudah ambil waktu diam, dengar dulu, jangan repot terus, jangan terus saudara. Lalu engkau nanti bisa tahu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Caranya apa? Berdiam dulu. Nanti baru bisa merasakan hadirat Tuhan. Nanti baru bisa dengarkan suara Tuhan. Kalau kita ribut terus dengan masalah, ribut terus dengan ketakutan, ribut terus dengan gosip, ribut terus dengan apapun, saudara, kita nggak bisa dengar. Tapi kalau kita sudah sediakan waktu tenang untuk Tuhan, duduk tenang, hanya kita bisa merasakan hadirat, hanya kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Hanya kita bisa rasakan sentuhan Tuhan. Hanya kita bisa merasakan betapa besarnya Tuhan itu. Kita bisa merasakan betapa besar ajaib Tuhan itu. Saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Belajar seperti Tuhan Yesus sendiri. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau saya bisa tahu artinya Yesus itu nomor satukan kehidupan doanya dengan Bapa di surga. Sebelum ada semuanya, pagi-pagi benar. Sebelum ada kesibukan, pagi-pagi benar. Sebelum ada ini dan itu, dahulukan dulu, cari dulu, saudara. Datang dulu pada kehidupan doa yang nyata, saudara. Sehingga dia terus bisa dapat tuntunan ilahi, saudara, dari Bapa surgawi. Karena saat itu Yesus sedang sengaja menanggalkan keilahiannya, memakai kemanusiaannya. Itu teladan, saudara. Kalau saudara baca atau di Alkitab, waktu orang banyak berkerumun, dia tiba-tiba meninggalkan seorang diri, ya berdoa. Saudara juga akan dapatkan malam-malam dia berdoa sendirian, saudara. Ada waktunya khusus dengan Tuhan. Hal-hal yang rahasia, hal yang penting, hal yang remah, itu seringkali hanya kita dapatkan waktu sendirian dengan Tuhan. Sama, kita dengan orang banyak nggak bisa cerita. Dengan sahabat itu waktu nggak ada orang. Apalagi dengan pasangan, waktu nggak ada orang. Baru kita bisa ngomong. Ya, hal-hal yang rahasia, hal yang dalam, hal yang inti. Jangan sampai sibuk nggak ada waktu. Sediakan waktu. Bangun kehidupan doamu. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ya, saudara akan lihat kasih kami. Lihat Daniel. Saudara, dia luar biasa sekali. Daniel 9 ayat 2 sampai 3. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab, ya, jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Jadi dia gali firman, perhatikan, teliti firman. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kalau saudara lihat, Daniel itu punya kehidupan doa yang luar biasa. Dia sempat jadi remaja yang ditawan di negara yang lain, saudara. Tapi dia punya komitmen yang luar biasa, saudara, kepada Tuhan. Senantiasa Daniel dengan Sadrak, Mesah, Abednego, dia terus jaga kehidupannya, kedekat dengan Tuhan, bahkan menolak
kenajisat, menolak semua yang bisa membuat dia ya salah gitu loh. Terus saudara, terus maka apa? Dia dapat hikmat, dia dapat petunjuk Tuhan, dia suka gali firman, dia suka dekat, dapat hikmat Tuhan, sehingga dapat kepandian, sehingga kepandiannya lebih dari orang lain, kepandiannya lebih daripada semua pejabat, sehingga prestasinya naik, terus naik, karena dia dapat hikmat ilahi lebih daripada pengetahuan manusia, lebih daripada kepandian manusia, lebih daripada metode manusia. Dia punya rema, dia punya pewahyuan, dia punya hikmat. Betul? Lalu pejabat yang lain iri, dijebak. Ya, kalau dia doa ditangkap masuk gua singa, dia tetap pegang Tuhan lebih penting dari ancaman. Dia tahu hidupnya bukan di tangan musuh yang mengancam, hidupnya di tangan Tuhan yang dia percayai. Dia tetap doa 3 kali sehari seperti biasanya. Dia ditangkap, sungguh-sungguh ditangkap, sungguh-sungguh masuk gua singa. Tapi tangan Tuhan bekerja, mulut singa dikatupkan. Betul? Dan rajanya kagum sampai ambil keputusan. Semua orang di bawah kekuasaan kerajaanku harus menyembah dan percaya kepada Allahnya Daniel. Betul? Yang menjebak dilempar, gua singa diterkam oleh singa. Bangun saudara, jangan sampai nggak ada waktu untuk Tuhan. Untuk Tuhan lebih penting. Saudara dapat rema dari Tuhan untuk pekerjaan saudara lebih hebat daripada dengan pikiranmu sendiri. Saudara, lebih hebat dari pikiranmu sendiri. Kerja 10 tahun belum tentu menang. Saudara, perhatikan minggu yang lalu Lut gunakan terus pikiran sendiri. Ya ini, wah ini daerah subur. Yang dekat itu daerah Sodom dan Gomora. Wah ini hijau, masih bagus gitu. Saudara. Tapi sekali lagi yang dipikir manusia belum tentu. Saudara. Ya, tapi hari ini ya saya ingatkan, bangun. Saya bersyukur saya sejak dulu waktu pengusaha punya kamar doa sendiri di rumah. Waktu sekarang jadi pendeta juga sama, di pastori punya ruang doa sendiri. Waktu di perusahaan punya ruang doa. Nah saudara mikir, kalau aku nggak punya ruang doa gimana Pak? Gampang, pondok Daud. Nah nggak gitu toh saudara, betul nggak? Setia senantiasa saudara punya tempat. Dan bersyukur Tuhan sedang gerakkan kita membangun pusat kegerakan. Ya Roh Kudus global. Nanti kita bangun Taman Getsemani. Nanti kita bangun ya bukit doa. Kita bangun tempat untuk cari Tuhan, untuk doa di bawah kaki Tuhan, untuk puasa, doa puasa, sehingga bangun hubungan yang lebih nyata dengan Tuhan. Amin saudara. Tuhan sedang mempersiapkan ya laskar Kristus yang dipakai luar biasa. Yang keempat saudara, tidak sabar. Tidak sabar menanti Tuhan. Tidak sabar menantinya, menanti waktunya Tuhan saudara. Kadang-kadang itu kita tahu Tuhan langsung jawab doa. Tapi kadang-kadang juga bisa lama. Kadang-kadang sangat lama. Tidak tentu saudara. Tapi janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah gagal. Biasanya kalau harus lama, karena itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Jadi kalau enggak sabar, saudara kehilangan tuntunan Tuhan. Saudara akan berpikir salah, saudara akan berkata salah, yang lebih parah, saudara akan melangkah salah dan fatal. Saya tidak tahu setiap saudara. Mungkin ada yang sedang menantikan Tuhan. Kalau saudara sedang menantikan Tuhan, Tuhan sedang bicara, sabar, menunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Akan menjadi indah kalau waktunya Tuhan yang datang. Karena Tuhan punya rencana, waktunya Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Amin saudara. Sabar. Kalau hampir nggak sabar, ganti nama, Bu Sabar. Kalau bapak-bapak nggak sabaran, ganti nama Pak Sabar. Amin saudara. Sabar, sabar saudara. Iya. Kalau saudara ke dokter harus nunggu enggak? Berapa lama? Ya ada yang cepat, ada yang lama tahu saudara.
Kalau saudara nggak sabar ya sudah pulang, jadi nggak berobat. Saudara cari wali kota, perlu sabar nggak nunggu waktunya, jadwalnya? Perlu. Cari menteri ada waktunya, cari. Wah, nggak mau, wah lama menunggu 1 bulan, sudah nggak, yang nggak pernah ketemu. Amin, saudara. Kita bisa banyak belajar. Ya, kita bisa belajar Saul misalnya. 1 Samuel 13 ayat 8 dan seterusnya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditetapkan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah padaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam padanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan aku tidak, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukannya. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa, saudara? Bodoh. Tidak menunggu waktunya Tuhan. Sebab dia nggak punya hak untuk melakukan buat persembahan. Itu haknya Samuel. Samuel sudah memberikan waktu mau datang. Dia nggak sabar. Padahal dia nekat. Setelah nekat baru selesai loh. Samuelnya muncul. Hanya karena tidak sabaran. Orang tidak sabar itu rasanya lama. Apa-apa lama gitu saudara. Karena terus bingungi sendiri BPI. Loh betul kok saudara. Dikatakan itu bodoh. Gak sabar bodoh dikatakan. Perbuatan bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan padamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi karena dia orang yang gak sabar menunggu waktunya Tuhan, Tuhan gak bisa pakai. Ya harusnya dia tetap pakai batal. Tuhan cari orang lain yang bisa sabar, yang bisa dipercaya. Namanya Daud. Daud sama. Daud diurapi dijadikan janji Tuhan jadi raja, betul? Tapi dia mengalami banyak pergumulan, proses justru Saul ngerti marah, dia akan dibantai, dia diburu, ya di mana-mana diburu, sudah melarikan diri tetap diburu, sudah hidupnya tinggal di gua-gua tetap diburu, terus mau dibunuh. Itu masalah besar bagi Daud sampai kehilangan keluarganya, ninggalkan keluarganya, ninggalkan rumahnya, kekayaan kedua semua. Dan Daud itu punya kesempatan 2 kali, ya Saul di depannya, dia tahu dia tinggal nusuk sudah mati, saudara. Anak buahnya juga berkata sudah bunuh aja, masalahmu kan ini toh penyebabnya. Pateni saja selesai masalahmu, katanya gitu saudara. Ini kan kalau nggak dibunuh nggak pernah selesai. Apa kata Daud? Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Artinya gini, ini kan orang yang diurapi Tuhan. Tuhan belum menurunkan, itu belum waktunya. Daud tidak boleh mendahului. Betul? Saudara? Karena Tuhan belum menurunkan, itu diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan belum menurunkan, jangan sampai Daud itu ya memaksa diri. Saudara, jangan sampai mengusik seperti itu. Dia tahu ada waktunya Tuhan yang terbaik untuk Daud. Dan dia akhirnya berhasil diangkat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang saudara sedang bergumul sesuatu, kalau saudara di persimpangan belajar sabar. Amin. Kalau nggak sabar tadi saya katakan ganti namanya Pak Sabar, nggak apa-apa, nggak dosa kok saudara, supaya sabar. Yang kelima, terpaku pada kebiasaan masa lalu. Jadi dulu Tuhan sudah ngajari caranya ini, jangan terus saudara ngajari. Terus cara yang lama itu jangan dipegang terus. Tuhan itu hidup, ya
kehidupan kita itu juga berjalan terus. Masa itu silih berganti. Ya masalahnya ya sama bisa cara yang sama. Kadang masalahnya bisa beda. Jadi jangan pegang cara yang lama terus. Itu jadi dipegang terus. Ya kita harus ya tidak mengandalkan cara, tapi mengandalkan Tuhan. Saudara, sehingga bisa dapat kasih karunia. Saudara bisa lihat lagi Daud, saudara. Ya satu kali diserang oleh Filistin, saudara. Ya lalu Daud tanya dengan Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Engkau serahkan Filistin apa tidak padaku? Kau beri kemenangan. Apakah harus maju? Tuhan berkata, maju. Kalahkan di medan peperangan. Daud dapat dari Tuhan, dia maju. Ya hadapi langsung. Dan dia menang, diberi kemenangan oleh Tuhan. Petunjuk Tuhan. Tapi setelah itu nggak lama Filistin datang lagi. Tuhan tanya, Daud tanya lagi pada Tuhan. Bukan, oh dulu Tuhan berkata, Filistin, aku maju aja. Tuhan beri aku menang, aku kalahkan lagi. Enggak, Daud tanya lagi, Tuhan, ini Filistin datang lagi. Aku harus maju seperti dulu atau tidak? Engkau akan berikan kemenangan seperti dulu atau tidak? Jawabannya Tuhan apa, saudara? Tidak, jangan maju. Tapi kelilingi, ambil posisi di belakang musuh. Lalu tunggu aba-abaku. Musuh biar wah gerak terus, nanti kau sergap dari belakang. Karena mungkin Filistin sudah mempelajari strateginya Daud. Sudah, ya kalau dia pakai yang lama dia akan kalah. Dia taat dengan cara yang baru. Dan dia menang. Dia menang. Dia menang. Setiap perang 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 menang. Karena selalu dengan instruksi Tuhan yang baru. Selalu diperbarui oleh Tuhan. Selalu ada hikmat yang baru. Betul saudara? Itu penting. Itu penting. Jangan hanya pakai yang lama. Dulu saya mempelajari banyak sekolah teologi yang zaman dulu hebat. Tapi belakangan hilang. Kenapa? Pengajaran dulu itu hebat sekali untuk zaman dulu. Tapi sudah 10 tahun, 100 tahun ya itu terus pengajarannya. Dipegang ini yang dari akal itu paling top gitu saudara. Zamannya sudah berubah. Pegang pengajarannya terus. Akhirnya ketinggalan. Kita jangan pegang pengajaran yang hebat. Kita pegang Tuhan yang hebat. Yang bisa memberi pengajaran yang hebat. Yang bisa memberi metode yang hebat. Yang bisa memberi terobosan yang pasti benar. Sehingga terus bisa apa? Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Caranya yang gak bisa lain. Sediakan waktu. Hiduplah bersama Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Hiduplah melekat pada Tuhan. Saya bersyukur. Ya Tuhan tuntun gereja kita terus. Dari awal sampai sekarang. Saya sudah cerita banyak saudara. Terus dalam tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Maka selalu ditolong oleh Tuhan. Banyak hal yang harus kita lakukan di luar kemampuan kita. Tapi ya jadi. Tapi ya berhasil. Karena itu rema Tuhan. Karena itu instruksi Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Ya jadi saudara. Betul. Saya nggak punya pengalaman mengembalakan. Saya sendiri nggak berani berusaha ganti yang lain. Tapi karena perintah Tuhan terus. Tuhan berkata, aku panggil. Enggak mau, aku beri kemampuan. Ya sudah Tuhan genapi. Saudara, waktu ya beli gedung Piskup Sedal. Enggak punya dananya. Tapi instruksi Tuhan, beli. Aku Tuhan yang mengadakan. Yang tidak ada jadi ada. Dananya belum ada. Tuhan adakan. Ya jadi. Waktu ini juga sama. Ya, oh butuhnya banyak. Hanya punya 4M. Ya itu waktu dipikir 25. Tapi dihitung arsiteknya 40. Maka setelah selesai 70 lebih saudara. Tapi karena Tuhan yang mengatakannya. Berjalan dalam instruksi Tuhan. Berjalan dalam tuntunan. Melampaui hukum alam. Melampaui yang seharusnya. Melampaui dan memberi kemenangan. 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 Dan keberhasilan. Sudah juga sama kalau yang terakhir. Setelah semua sudah lunas. Ya semua.
Saya doa dengan Tuhan, gereja kita nantinya kemana lagi? Lalu Tuhan gerakan, ya kalau dulu Pelusungan sekarang Gondang Rejo. Sekalipun waktu saya di sana, wah itu kan daerah nggak laku dulu. Ya, daerah nggak produktif, dianggap itu gersang macam-macam, nggak laku. Cari tempat besar nggak ada, di Solo ada yang di sana. Tapi karena itu Tuhan yang memberi petunjuk, Tuhan yang mengarahkan, tangkap saja. Setiap ada persembahan masuk semua, berikan di sana. Setiap ada uang, berikan di sana. Berikan sana. Ditawari tempat lain, dilihat aja enggak. Terus. Sampai bulan Juni yang lalu, ya Tuhan berkata sudah 20 hektar bangun. Ya sudah. Kita melangkah. Kita mulai bergerak dengan sungguh-sungguh. Saudara. Itu Tuhan. Dan saya percaya pasti jadi. Saya nggak punya kuatir sedikit pun, saudara. Saya nggak punya. Saya tidak itu dananya super besar. Nah, lah bukan saya yang bangun, Tuhan yang bangun, Tuhan yang nyuruh kok. Ya taat saja kok. Ya Tuhan yang itu sendiri. Ya jalannya sesuai dengan Tuhan. Betul. Saya kan itu bisa loh, saudara. Tapi ya karena Tuhan ya sudah. Dan ternyata setelah melangkah dibukakan banyak oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Tanah Gersang jadi subur sekarang. Dulu berbukit-bukit. Saya pikir gak bagus arsiteknya, justru ini yang bagus. Dan waktu saya ke Holy Land, saya baru sadar. Kenapa saudara? Kan Tuhan perintahkan salah satunya Holy Land Experience, betul gak? Ya saya rombongan sudah membawa batu, tanah, macam-macam air. Ya untuk dibangun di sini. Lah kalau saudara lihat Holy Land, tanahnya ya seperti yang kita punya di Gondang Rejo, gak datar. Oh ternyata karena dipersiapkan untuk Holy Land Experience juga. Tuhan itu lebih tahu dari kita. Ya umumkan saja. Waktu saya umumkan sekali lagi, saya yang terus terkagum-kagum lihat tangan Tuhan bekerja. Janji iman itu sudah 4M. Janji imannya. Lalu semua banyak yang terbeban. Ya bukit doa, banyak terban, ya macam-macam lah saudara. Ya tempat perkawinan di Kana, wah Pentakosta, panti asuhan dan macam-macam. Sampai sekarang tuh saya lihat karya Tuhan. Bahkan banyak yang terbeban, insinyur, pertanian, ya peternakan dan macam-macam. Jadi saudara, dengar ya, jangan pegang instruksi lama, jangan pegang pengalaman lama. Peganglah Tuhan yang memberikan instruksi. Peganglah Tuhan yang memberi tuntunan. Saya kemarin dikasih ini saudara. Ini mungkin oleh-oleh, mungkin gitu saudara. Iya, tiga contoh karena bawa batu dari sana. Pak Tek tolong ya. Boleh enggak ya sama Bu Tek ya? Oh tapi ya. Jangan Pak Markus saja. Tidak usah Bu Tek. Pak Markus saja biar orang lain. Pak Markus saya. Pak sama Pak Tek. 2 orang. Ini cerita kuno tapi bisa untuk contoh yang baik. Ya naik ke atas ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya saudara. Saya mau cerita Petrus dan murid yang lain. Kira-kira yang cocok Petrus siapa saudara? Naik. Dilihat. Yang cocok jadi Petrus siapa kira-kira? Pak Tek. Ya wes Pak Tek Petrus ya. Berarti Matius diganti Petrus. Dianggap saja. Satu hari Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya naik ke atas gunung, bukit, saudara. Lalu Tuhan perintahkan bawa batu. Nah saudara, Tuhan perintahkan apa? Bawa batu, itu saudara. Lalu saudara murid-murid yang lain tuh bawa batu saudara. Bukan kamu. Murid-murid yang lain tadi. Petrus juga bawa. Batunya cilik. Lalu teman-temannya ngomong, loh Petrus kok suruh bawa batu kok cuma kecil, kerikil. Petrus ngomong, loh ini kan ya batu. Ya toh, yang penting kan guru ngomong bawa batu. Bawa besar-besar ngapain? Berat. Naik gunung gak bawa segitu. Ya sudah, mereka naik gunung terus. Sampai di atas bukit Tuhan ngajar. Sampai ya jam makan. Setelah selesai ngajar jam makan.
Yesus berkata, ayo murid semua angkat batu yang kalian bawa. Diangkat. Lalu jadi roti gitu saudara. Wah jadi roti semua. Ini makan lumayan gitu saudara. Ini ngembil. Jadi pokoknya digampang-gampang kayak gitu saudara. Perintahnya diringan-ringan kayak gitu saudara. Dicilek-cilek kayak tugasnya. Lalu sudah toh dianggap selesai ya. Dianggap selesai. Lalu berapa waktu kemudian, saudara tahu nggak? Yesus ngomong, ayo naik bukit lagi. Ya, lalu semua siap ya naik bukit. Lah, setelah di jalan, Petrus itu membawa batu, saudara. Wah, gede. Muridnya tanya, loh, kenapa? Kok bawa batu? Yang lain kan gak diperintahkan bawa batu. Ya bento, wong kemarin suruh bawa batu jadi roti ya. Nanti ya jadi roti jangan minta ya. Jangan jalok ya, luwe kamu nanti. Naik gunung. Sampai di gunung Tuhan Yesus ngajar terus. Lama gak selesai. Lalu Petrus ini ketuk-ketuk batu. Ngasih tahu Tuhan, jangan lupa ya jadi roti. Seolah gitu saudara. Tuhan Yesus ngajar terus. Sampai selesai. Digeser-geser. Tuhan Yesus berkata, sekarang sudah selesai, turun semua. Enggak jadi batu. Batunya enggak jadi roti loh. Tuhan bawanya gebrobios. Pelajarannya apa? Saudara dengar. Hanya yang diperintahkan saja yang dilakukan. Jangan diotak-atik sendiri. Tulus saja. Yang dilarang tinggal. Yang diperintahkan lakukan. Hanya Tuhan. Kalau saudara pegang perkataan Tuhan, saudara akan mengalami kebenaran kasih. Terima kasih ya. Ya. Semua berdiri. Berembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, minta Roh Kudus saudara. Kuasamu atas kami, berembuslah pelindung hati ini. Berembuslah, oh Roh Kudus, tembusi hati kami Tuhan. Tembusi pikiran kami Tuhan. Tembusi tutur kata kami Tuhan. Tembusi seluruh kehidupan kami Tuhan. Sebab kami belajar hidup berjalan dalam tuntunanmu Tuhan. Sebab kami menghargai instruksimu lebih daripada yang lain. Oh, berembuslah Roh Kudus, tembusi kami Tuhan. Oh Tuhan, tembusi kami Tuhan. Tembusi Tuhan, supaya setiap kami sungguh-sungguh menyala-nyala. Oh, dalam kasih menyala-nyala, dalam ibadah pelayanan. Oh, supaya kami tidak sibuk hanya untuk urusan lain, kehilangan waktu untuk Engkau. Tembusi, beri roh doa, roh kedekatan. Berembuslah Roh Kudus. Oh, supaya kami sabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terpaku oleh kebiasaan, tapi selalu terpaku kepada pribadi-Mu, pada diri-Mu Tuhan, pada tuntunan-Mu yang segar senantiasa. Orang pasataramu atas kami. Berembuslah. Semua angkat tangan dan mulai berdoa pada Tuhan, saudara. Katakan apa yang ada dalam hatimu. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara. Seringkali ada halangan-halangan sehingga kita nggak bisa dengar tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak bisa melakukan tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan. Oh saudara, sekali lagi cek hati saudara, hidupmu. Apakah kau tidak menghargai saat kau dapat tuntunan Tuhan, saat kau dengar firman Tuhan seperti ini?
Saudara tanggapi, saudara tanggapi, saudara. Oh, saudara, apakah rohmu suam? Engkau diamkan saja. Oh, biar suam. Atau kau bangkitkan, nyalakan kembali, saudara. Oh, uji. Apakah engkau tidak sabaran? Nunggu waktunya Tuhan. Sabar, saudara. Oh, jangan pegang metode lama. Jangan pegang pengalaman lama saja. Oh, saudara, pegang Tuhannya, nempel Tuhannya. Cari rema setiap hari, cari pengurapan setiap hari, cari hikmahnya setiap hari, cari tuntunannya setiap hari, saudara. Oralah pasakara. Tuhan, ampuni setiap kekurangan kami, ampuni semua yang salah. Oh Tuhan, tolonglah supaya kami bisa berjalan dalam tuntunan-Mu. Yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Sebab lakukan firman-Mu, lakukan tugas-Mu. Yang kekurangan berkatilah, supaya jadi berkat. Yang butuh pasangan hidup, yang butuh keturunan, butuh pekerjaan, butuh pertolongan, butuh mujizat, butuh jalan keluar. Apapun yang didoakan, Tuhan Kau yang menjawab. Bahkan Kau mengabulkannya lebih daripada yang bisa diminta. Yang belum pernah ikut Tuhan, datanglah pada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku juga ingin hidupku ikut Engkau, supaya hidupku tertuntun. Katakan pada Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan. Ampuni dosaku, selamatkan aku. Aku percaya Engkau menerima aku, Engkau mengampuni aku, Engkau memulihkan. Jadikan aku anak-Mu Tuhan. Aku diselamatkan. Aku mau ikut Engkau. Aku mau setia. Aku mau taat Tuhan. Aku bahkan mau melayani Engkau Tuhan. Oralah pasakaralah. Kami tahu sesuatu yang luar biasa sudah Kau lakukan. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Amin. Kita pujikan dengan antusias. Kita pujikan dengan iman. Kita pujikan dengan sukacita. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu digenapi sekarang di tempat ini. Kami terima kuasa-Mu yang bekerja penuh di tempat ini.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Karena kasih karunia yang luar biasa. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan rema, Amin. dengan penghukuman ilahi, Amin. dengan pewahyuan yang daripadamu. Dan Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami senantiasa mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan kesaksianmu. Amin. Studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi